Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabillahil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati Bapak Imam Masjid At-Taqwa dan seluruh pegawai syar'i yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Badan Takmir Masjid At-Taqwa dan seluruh pengurus yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para ustadz, para azatis, para ulama, para tokoh agama yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, saya tentu menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyampaian saya ini, yang karena malam ini mungkin saya tampil yang ke-5 atau ke-6, sehingga dari pendahulu yang sudah barangkali membahas tentang materi ada bersama dengan materi yang saya sampaikan, maka kalau itu tidak berkenan kepada Bapak Ibu, tentu saya menyampaikan permohonan maaf. Tetapi pada intinya malam ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karena dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa datang di tempat ini. Walaupun di luar sana mungkin sedikit terganggu dengan cuaca yang ada, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap konsisten melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni terus-menerus kita meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam dan salawat ini akan senantiasa sampai kepada sahabat, para keluarga, para tabi'in, dan lebih terkhusus insyaallah cucuran rahmat dan maghfirahnya akan senantiasa sampai kepada kita yang tetap konsisten mengikuti ajaran-ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan insyaallah sholat tarwih yang kita akan laksanakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan golongan orang-orang yang dirindukan surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Ya, tentu semua kita ingin masuk surga. Maka ada 4 golongan yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada 4 golongan manusia yang sering dirindukan oleh surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar. Jadi ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah
Al-awwalu ta'allil Quran. Yang pertama adalah orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Pertanyaannya, orang seberapa kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini? Ada yang sudah 2 kali? Ada yang sudah 2 kali, Bapak Ibu? Khatam? Ada yang sudah 1 kali? Atau baru 1 lembar? Jadi orang yang dirindukan oleh surga adalah ta'alil Quran. Orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Dalam riwayat bahwa di bulan Ramadan Imam Syafi'i rahimahullah telah menghatamkan Al-Quran itu selama bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali khatam. Itu di luar bacaan solat ketika dia melaksanakan solat. 60 kali khatam. Kalau kita bisa khatam 1 bulan 1 kali di bulan Ramadan, ya cukup alhamdulillah. Tetapi kalau ada yang lebih itulah yang selalu dirindukan olehnya surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita malas-malas untuk membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa kita temukan di mana-mana. Bapak Ibu yang punya HP Android, itu sudah ada Al-Quran. Jadi dimanapun kita berada, mari kita sempatkan diri untuk tetap continue melaksanakan bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan kita menganggap bahwa Al-Quran sekedar kita baca, kemudian kita tidak mengetahui apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka ketika Bapak Ibu sudah tahu membaca Al-Quran, maka bacaan yang benar, walaupun tidak sehebat misalnya seperti bacaannya Pak Ib, tetapi minimal kita harus terus-menerus belajar. Sebab kita akan malu ketika kita menjadi pengurus masjid, tiba-tiba diminta untuk sambutan, kemudian baca hamdalah saja, kemudian tidak bisa. Nah, ini yang menjadi kendala besar. Sehingga kita benar-benar harus belajar terus-menerus bahwa Al-Quran ini adalah pedoman yang terus-menerus kita gali, kita pelajari, karena ini adalah tuntunan di dalam kehidupan kita. Seorang muslim tidak pernah lepas daripada pengawasan Al-Quran. Ketika kita bekerja, kita harus dituntun oleh Al-Quran. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'anlah sumbernya. Ketika kita mendapatkan persoalan-persoalan yang mungkin tidak bisa terselesaikan, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Maka sungguh sangat mulia ketika kita mau mempelajari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, yakni orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Jadi bulan ini betul-betul kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika bulan ini kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, maka kita dilarang untuk melakukan perkataan-perkataan yang di luar kebenaran. Jadi perkataan yang harus kita keluarkan dalam setiap aktivitas keseharian harus selalu benar. Sebab ketika kita mengucapkan sesuatu di luar kebenaran, maka bisa saja puasa yang kita laksanakan tidak bernilai apa-apa, kecuali Bapak Ibu
hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Kalau lisan itu tidak mampu kita jaga, maka bisa jadi puasa yang Allah sendiri akan memberikan penilaian pahala kepada kita, maka bisa jadi menjadi nol nilainya ketika lisan itu tidak mampu kita jaga. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi tidak usah lama-lama, cuma 7 menit kan, Pak Imam? Ya, ini sudah 4 menit. Yang ketiga adalah memberikan makan kepada orang yang lapar. Jadi kalau kita tiap sore disampaikan atau mungkin tadi sudah disampaikan bahwa besok keluarga ini bawa takjil di masjid untuk supaya sama-sama dinikmati orang untuk berbuka puasa, maka itu pahalanya luar biasa. Itu juga bisa surga merindukan kepada kita. Tetapi jangan juga misalnya orang bawa takjil kemudian DP kue so kasih panas. Jangan juga seperti itu. Kalau kita mau bawa kue, ya harus kue yang betul-betul kue. Jangan kue-kuenya. Karena ada juga orang bawa, dia tidak kontrol DP tahu, mungkin dia so kasih panas. Atau ada juga tahu dia so goreng dari jam 1 baru dia bawa jam 5. Itu kan so lanut. Orang mau makan sakit puru. Nah, makanya kalau mau betul-betul surga merindukan kita, maka berikanlah makanan yang terbaik yang kita miliki. Itu yang baru betul-betul Bapak Ibu memberikan makanan kepada orang yang memerlukan untuk berbuka puasa. Ini yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah as-siyamu Ramadan. Jadi orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang kita laksanakan saat ini adalah bagaimana kita bisa mampu mengendalikan diri kita dari hal yang mungkin halal untuk kita laksanakan tetapi menjadi haram di siang hari. Ada hal-hal yang barangkali kita bisa lakukan yang semula bulan-bulan lain bisa kita lakukan, tetapi yang karena bulan Ramadan kita dibatasi gerak-gerik kita untuk melakukan itu. Maka bulan puasa ini adalah bulan yang penuh kesabaran. Maka ketika kita sabar untuk menahan segala apa yang dilarang di dalam bulan Ramadan ini, maka insya Allah kitalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang muttaqin. Artinya orang-orang yang penuh dengan keyakinan dan ketakwaan, dan insya Allah segala kehilapan yang pernah kita lakukan di bulan-bulan yang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja, insya Allah akan terhapus dengan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, kecuali kalau Bapak Ibu pernah berbuat syirik, itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu durhaka kepada kedua orang tua, itu juga tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Bapak Ibu merasa punya kesalahan terhadap orang tua yang masih hidup, atau mungkin merasa pernah syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu cepat-cepatlah kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sampai di penghujung ajal kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak melaksanakan taubatan nasuha. Bapak Ibu jamaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesimpulannya ceramah yang singkat ini, yang pertama, marilah kita terus-menerus membaca Al-Qur'an serta mempelajarinya. Jangan sampai nanti di penghujung hari akhir hayat kita baru bisa dibacakan Al-Qur'an. Kalau sudah seperti itu, maka kitalah termasuk orang-orang yang merugi. Marilah kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicatat pahalanya berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan, dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita bisa dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sekira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.